Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, penyimak setia channel Petunjuknya Akhirat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Ini ada berita yang luar biasa menurut kami. Ini salah satu tugas kita bersama, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan, jangan lengah, pembubaran Jamaah Islamiyah induk terorisme di Indonesia adalah NII. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Krisis Center atau Pusat Rehabilitasi Korban NII, Ken Setiawan, mengapresiasi langkah aparat dan pemerintah yang telah mendukung dan memfasilitasi pembubaran dan ikrar setia NKRI, kelompok Jamaah Islamiyah di beberapa daerah di Indonesia, terutama Densus 88 yang saat ini lebih fokus mengoptimalkan kegiatan pencegahan terorisme, sehingga sejak tahun 2023 sampai sekarang tahun 2025 tidak terjadi aksi terorisme. Tapi Ken menyampaikan bahwa deklarasi pembubaran kelompok Jamaah Islamiyah tersebut jangan kemudian dimaknai sebagai akhir dari kewaspadaan kita terhadap aksi terorisme di tanah air. Menurut Ken, induk dari semua kelompok terorisme di Indonesia adalah NII. Kemudian Jamaah Islamiyah itu hanyalah salah satu sempalan dari kelompok NII yang melahirkan aksi teror bom Bali dan kasus teror selanjutnya. Sebelum terjadi kasus bom Bali di Indonesia, sudah banyak terjadi kasus terorisme yang dilakukan oleh tokoh-tokoh NII, terutama sejak tahun 1975 di Jawa dan Sumatera, yang dikenal sebagai Komando Jihad, Komji. Jelas Ken. Di Sumatera Utara pada Juni 1976, kelompok NII merampok di Batang, Sereh, Belawan. Mereka juga meledakkan bom di tempat hiburan seperti bioskop. Aksi teror lainnya mengebom rumah sakit Immanuel di Bukit Tinggi, gereja Metodis, dan perguruan Budi Murni, meledakkan tempat hiburan bioskop Ria dan bar Apollo di Medan. Di Padang, NII meledakkan Masjid Nurul Iman dengan melempar granat saat gelaran musabaqah tilawatil Quran. Setelah itu, lalu pada 1980, NII melakukan perampokan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Banjarsari, Ciamis. Mereka berhasil meraup uang hampir 20 juta. Selanjutnya, pada 1981, 14 anggota Komando Jihad menyerang 4 polisi di Bandung. Keempat orang anggota polisi dibantai hingga meninggal. Mereka juga melakukan pembajakan pesawat DC-9 Waila milik Garuda pada 28 Maret 1981. Pengeboman Candi Borobudur oleh tokoh NII pada 21 Januari 1985 dan kasus makar NII di Talangsari, Lampung tahun 1989 yang akhirnya bisa dipadamkan oleh AM Hendro Priyono yang saat itu menjabat sebagai Komandan Korim Garuda Hitam, Lampung. Menurut Ken, bisa jadi belum seluruh anggota organisasi terlarang tersebut telah sepakat sepenuhnya dengan keputusan tersebut untuk kembali ke NKRI. Kita masih ingat Agus Sujatno, pelaku kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung tahun 2022, yang juga dilakukan oleh kelompok NII
yang ditangkap dan sudah dipenjara. Namun setelah keluar di penjara justru melakukan aksi bom bunuh diri. Selain itu, kita tahu bahwa selama ini ada juga kelompok radikal dan pelaku teror lain yang berada di luar kontrol dan masih mengidolakan tokoh-tokoh NII seperti kelompok Muhammad Yusuf Tohiri MYT dan Ajengan Mas Duki serta aliansi kelompok NII yang saat ini menamakan dirinya kelompok Daurah Islamiyah. Bahkan tak tertutup kemungkinan bibit-bibit radikalisme muncul bukan dari lingkaran lama, melainkan dari orang-orang yang terpapar pemikiran kekerasan secara mandiri dari media sosial. Menurut Ken, kelompok NII gaya baru seperti Daurah Islamiyah bisa berpotensi menjadi bibit aksi terorisme lone wolf karena memusuhi warga masyarakat lain yang dianggap layak diperangi, atau juga yang berkesimpulan bahwa secara ideologis dan keyakinan tidak menyepakati bentuk negara NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Apalagi saat ini kelompok NII gaya baru melakukan metamorfosa dengan melakukan penyusupan ke masyarakat melalui kegiatan kemanusiaan seperti membangun yayasan yatim piatu dan duafa serta melakukan seminar entrepreneur, pelatihan-pelatihan keterampilan sehingga banyak masyarakat khususnya kalangan anak-anak muda bisa tertarik dan akhirnya direkrut menjadi anggota NII. Diharapkan masyarakat jangan lengah. Saat ini banyak jaringan kelompok radikalisme dan terorisme melakukan propaganda dengan cover, melakukan kegiatan sosial di masyarakat melalui yayasan kemanusiaan. Bisa jadi mereka sudah ada di sekitar kita. Jadi ini adalah tugas kita bersama, saudara-saudaraku, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari faham-faham intoleran, faham-faham radikal yang akan menggerogoti ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.